Saya Rismon Hasiolan Sianipar. Dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Jusuf Kalla ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa, kurang lebih 5 miliar, dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Emang udah ketahuan kok, Jokowi udah tahu tuh sebenarnya JK ini di belakang layar, ya kan? Kan Jokowi udah bilang ada orang besar di belakang mereka itu. Makanya Jokowi mah santai aja. Karena Jokowi tahu ijazahnya asli, mau ngapain loh gitu kan. JK ini memang jadi wakil presiden, sebenarnya dia udah dapat kekayaan 7 turunan. Masih ingat minyak tanah diganti gas, dan dia impor itu, dia mempengaruhi Jokowi untuk impor dari Iran. Makanya sekarang dia bela-belain Iran karena apa? Takutnya itu gas nggak impor lagi, ya kan? Emang orang ini Charlie Chaplin nggak bisa dipercaya. Bukannya istirahat, ibadah, udah tua bangka juga masih juga, aduh ampun deh. Ketahuan. Selamat sore semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesempatan ya. Semoga Allah selalu meridhoi apa yang saya ucapkan, dan semoga kita tetap tergolong orang-orang yang baik, yang benar, dan semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Wah, luar biasa ya, ijazah Pak Jokowi memang luar biasa, mahal harganya. Orang sampai rela mengeluarkan 16 miliar, 5 miliar, dan nggak tahu berapa lagi. Dan wow, satu orang dapat 2 miliar sampai 1,5 miliar. Wow, pantesan yang lebih mahal lagi ijazahnya Gibran 125 triliun. Mau mendanai itu pengaco-pengaco, luar biasa ya, luar biasa. Kemarin jika katanya tidak tahu tokoh pewayangan Kurawa Sengkuni, tapi marah. Chaplin, Sengkuni, Kurawa nggak tahu. Tapi marah nadanya, luar biasa nih. Ini marah nggak nih sama Rismon nih? Ini dengar suara Rismon nih marah nggak nih JK nih? Luar biasa ya. Bunga bangkai bertambah lagi ya. Bunga bangkai berkembang setelah puasa Ramadan. Apa artinya? Apa artinya malam minggu? Malam minggu kok nggak nyambung sih ya? Wow, artinya apa? Luar biasa. Insya Allah doa Pak Jokowi terkabul di bulan puasa Ramadan ya. Doa Pak Jokowi insya Allah terkabul di bulan Ramadan. Jadi terbongkar siapa-siapa yang jahat, siapa-siapa yang mendanai ijazah palsu Pak Jokowi. Tuh kan guys, bener guys, Mr. Chaplin, Jusuf Kalla. Dulu aku udah yakin biang keroknya di DKI itu Ahok tuh dia juga, makanya bisa besar. Jusuf Kalla, Rizik Syihab, orang-orang itulah. Tambah lagi sekarang SBY sama Megawati itu. Mereka udah jadi kader mereka. Karena impian-impian mereka itu udah terkabulkan. Kalah dengan Prabowo. Akhirnya membenci Jokowi, kan aneh itu. Mereka orang-orang musuh yang selalu berlindung di balik agama, bertopeng agama. Alim tapi hatinya busuk. Memfitnah, menghina, caci maki. Apa orang kayak gitu yang patut kita contoh, Mikir dun, goblok. Siang bolok, ya akhirnya kebaca juga kan. Itulah lagi, jangan suka bermain sesuatu yang busuk, akan tercium juga gitu kan. Sekarang gini ya, apa untungnya kita saling bertikai? Kalau ada salah satu di antara kita berprestasi, ayo kita sokong, kita support. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama, terutama untuk Indonesia, kemudian generasi muda kita gitu. Kenapa kita saling cegah? Ya, apa untungnya? Kalau sudah terpecah belah, bukan cuma kita yang rugi, anak cucu kita ikut sengsara, begitu kan?
Jadi kalau elit politik ini hanya mementingkan diri sendiri dan keluarga, kalian salah. Karena apa? Kami pun bagian dari Indonesia, walaupun kami rakyat jelata, iya kan? Cuma kalau tingkah laku kalian seperti itu, yang rugi bukan cuma kalian, kami pun rugi. Anak cucu kami juga rugi, gitu kan? Tolonglah kita sesama bangsa saling menguatkan, saling support, saling membantu. Kalau ada yang lebih baik, kita support biar baik semuanya. Jangan malah dicegah. Gak enak loh hidup sama penjahat. Gak enak hidup sama orang-orang jahat dan kotor otaknya. Karena apa? Pada saatnya pun kita akan dirugikan, kita akan dikorbankan. Karena apa? Otak kotor gak akan pernah berpikir kasihan, gak akan berpikir ingin membantu, gak ada. Adanya ingin menghancurkan, kan begitu. Politik, orang-orang yang punya jabatan, tolonglah kita belajar pada negara lain yang karena mereka ego masing-masing, akhirnya negaranya hancur dan mereka pun hancur juga gitu. Karena intinya ketika kita berkhianat mungkin 1-2 kali kita dihargai, akhirnya apa, kita pun akan dikhianati kembali, akan dikhianati balik. Percaya saja, karena apa yang kita tanam itu akan kita tuai, apa yang kita panen. Anda baik, Anda panen baik. Anda jelek, Anda akan panen kejelekan itu. Dan apa yang Anda rasakan, kalau panen kebaikan itu akan sampai di akhirat. Sementara kalau panen keburukan di dunia pun kita dapat sangat pedih, apalagi di akhirat, di pengadilannya sesungguhnya. Oke, salam waras Indonesiaku, waras juga warganya. Hati-hati, tolong para elit politik, kasihlah kami rakyat jelata ini. Jangan Anda hanya berpikir diri sendiri dan keluarga. Pikirkanlah kami, para rakyat yang di bawah, dan masa depan kami serta generasi muda kan. Oke?